Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ala ashabihi wa ala man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma rabbana inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma rabbana a'izzal islam wal muslimin wa adhillal kafarata wal musyrikin. Allahumma rabbana la tusallit alaina man la yakhafuka fina wa la yarhamuna. Allahumma kfinahum bima syi'ta wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'da. Kaum muslimin jamaah salat maghrib rahimakumullah, pada malam hari ini alhamdulillah kita bisa menghadiri majelis kajian. Walaupun suasana tadi sempat hujan, di tempat saya hujannya deras sekali, tapi sampai sini sudah terang. Kayaknya pengurus langitnya agak beda, yang ngurusi sini sana-sana. Saya berangkat pakai seragam lengkap, pakai mantel. Dan alhamdulillah pada malam ini kita dalam keadaan baik, dalam keadaan beriman, dan sedang berada di pertengahan bulan Sya'ban. Menurut kalender hari ini tanggal 14 tadi adalah tanggal 14. Dengan terbenamnya matahari barusan, sekarang sudah berganti ke tanggal 15. Berarti kita sekarang sedang berada di pertengahan bulan Sya'ban. Sering disebut orang dengan istilah nisfu Sya'ban. Ada keistimewaan apa pada nisfu Sya'ban ini, terutama malam ini? Kalau kalendernya benar. Tapi kalau sekarang masih tanggal 14, berarti nisfu Sya'bannya adalah besok. Nah, gitulah kalau terjadi khilafiyah penanggalan itu, ya konsekuensinya seperti itu. Nah, anggap saja malam ini adalah nisfu Sya'ban. Kata Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, ada 5 malam sepanjang tahun yang doa sangat mustajab. Yang pertama adalah malam Jumat. Itu malam yang sangat mustajab untuk berdoa. Silakan dimanfaatkan. Yang kedua adalah malam Idul Fitri, hari raya. Itu malam yang juga sangat mustajab untuk berdoa. Berikutnya lagi adalah malam Idul Adha. Itu juga malam yang sangat mustajab untuk berdoa. Biasanya panjenengan malam hari raya itu ngapain? Sibuk berdoa apa sibuk ngapain? Biasanya kita gimana? Kalau malam lebaran? Takbiran. Takbiran iya, itu zikir, tapi tidak berisi doa. Toh kalau kita berdoa sebenarnya kan juga tidak butuh banyak waktu tuh. Kita mengucapkan atau melafalkan semua hajat kebutuhan kita, kira-kira 10 menit cukup nggak? Semua hajat apapun yang kita inginkan kita ucapkan dalam 10, kita sampaikan kepada Allah dalam 10 menit cukup nggak? Apa masih kurang? Ya kalau kurang ya bisa tambah kan, bisa setengah jam. Dan Allah sediakan waktu 1 malam full, malam hari raya kedua-duanya. Yang keempat adalah malam pertama bulan Rajab, sudah lewat. Itu sudah lewat 1,5 bulan yang lalu. Dan yang kelima adalah malam pertengahan Sya'ban. Ini kalimat bukan saya yang menyampaikan, tapi dari Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Itu kalimatnya masyhur dari beliau. Dan silakan panjenengan manfaatkan malam ini untuk bermunajat, berdoa, terserah mau minta apa saja. Semoga nanti didengarkan Allah dan segera dikabulkan oleh Allah Ta'ala.
Berikutnya hadirin yang berbahagia, tentu kita perlu juga melakukan persiapan-persiapan menjelang masuknya bulan Ramadan. Namun sebelum itu kita juga tentu sangat berharap, berdoa di malam yang mustajab ini, semoga Allah Ta'ala memberikan kebaikan untuk negeri kita ini dengan dipilihkannya oleh Allah seorang pemimpin yang takut kepada Allah dan sayang kepada rakyatnya. Itu doa kita terutama terkhusus untuk negeri tercinta ini. Jadi pada malam yang mustajab, semoga Allah kabulkan. Dan semoga kita dihindarkan dari orang-orang jahat, orang-orang zalim, orang-orang yang curang, agar jangan sampai mereka menjadi pemimpin di negeri ini, menjadi penguasa di negeri ini. Karena negeri ini akan menjadi negeri yang dicabut barokahnya oleh Allah, dihilangkan kemakmurannya oleh Allah Ta'ala. Maka agar negeri ini kembali atau negeri ini menjadi negeri yang baldatun thayyibah, negeri yang baik, maka kita membutuhkan para pemimpin yang juga baik. Tentu tidak hanya itu, di samping itu kita juga berikhtiar menjadi rakyat yang baik, menjadi rakyat yang soleh, rakyat yang beriman kepada Allah, bertakwa dan bertawakal. Kemudian saya sampaikan lagi, untuk hasilnya apapun nanti ya terserah kepada Allah, kita pasrahkan semua kepada Allah Ta'ala. Intinya kita berdoa semoga Allah yang memilihkan pemimpin yang baik untuk negeri ini. Mungkin dalam pandangan kita kita lihat sesuatu yang tidak baik, semoga Allah balik keadaannya, yang nampak di mata kita tidak baik itu semoga dia diubah oleh Allah menjadi baik. Atau mungkin saja terjadi sebaliknya, yang nampak di mata kita baik, ya siapa tahu Allah akan bukakan toh ternyata itu tidak baik. Nah, itu urusannya terserah kepada Allah. Tinggal kita tawakal saja, kita pasrahkan saja kepada Allah. Kalau kita berharap kepada manusia, berharap kepada makhluk, pasti kita akan kecewa. Itu sudah menjadi kaidah penting, menjadi sesuatu yang sudah tidak bisa dibantah lagi. Siapapun yang menyandarkan segala hajat kebutuhannya kepada manusia pasti akan dikecewakan. Tapi kalau dia sandarkan hanya kepada Allah, Allah tidak pernah mengecewakan. Baiklah hadirin yang berbahagia Bapak Ibu, saudara sekalian, biasanya di pertemuan Sabtu keempat ini kita membahas tema fikih. Pada pertemuan sebelumnya juga tema fikih, tapi berkaitan dengan kepemimpinan. Nah, sekarang pun kita akan bahas tema fikih, terutama yang berkaitan dengan bulan Ramadan. Biasanya kalau Ramadan saya tidak ada jadwal ya, jadwalnya kosong ya kalau saya ya. Ramadan bisa gitu ya. Karena mau di jadwal subuh, yo angel jauh, sampai sini nggak nyandak, nanti saya sampai sini udah selesai subuhannya, jamaahnya bubar. Kalau di jadwal taraweh, nanti juga saya biasanya buka bersama juga ada acara sendiri. Nanti tempatnya ternyata jauh-jauh kan, tapi sini nggak kekejar juga. Jadi untuk sementara mungkin bulan Ramadan saya tidak perlu dijadwal dulu. Maka kita manfaatkan malam ini sebaik mungkin untuk membahas tema-tema yang berkaitan dengan bulan Ramadan. Saya mengandalkan panjenengan untuk bertanya atau untuk kita jadikan tema diskusi. Kira-kira apa ini yang sepatutnya untuk kita bahas pada malam ini? Saya beri gambaran umum tentang tema-tema fikih seputar Ramadan. Yang pertama, tema fikih seputar Ramadan tentu saja tentang puasanya itu sendiri. Mulai dari syaratnya, rukunnya, sunah-sunahnya, hal-hal yang membatalkannya, sampai nanti pernak-pernik yang berkaitan dengan puasa. Kalau enggak bisa puasa, gimana cara gantinya? Kalau ganti, gimana cara pula membayarkan dendanya dan seterusnya. Itu tema yang pertama. Yang kedua tentang sholat khusus pada bulan Ramadan, yaitu sholat taraweh. Nah, ini kalau misalnya nanti ada yang ingin ditanyakan lagi tentang sholat taraweh, saya persilahkan, entah tentang rokaatnya, entah tentang tata caranya, entah kadar banyaknya bacaannya, entah apakah lebih utama dikerjakan sendiri atau berjamaah dan seterusnya. Berikutnya adalah tentang tema kunut dalam sholat witir. Itu biasanya baru akan diamalkan nanti mulai pertengahan kedua Ramadan.
Yang berikutnya ada tema tentang iktikaf yang setiap tahun saya selalu menyampaikan. Kalau kita tahu ilmu tentang iktikaf, kita bisa iktikaf sejak hari pertama Ramadan. Jadi tidak harus menunggu 10 hari yang terakhir karena kita tahu ilmunya. Karena banyak orang yang salah paham, disangkanya iktikaf itu ibadah khusus 10 hari terakhir. Nah, itu berarti terjadi kesalahpahaman terhadap iktikaf. Nah, yang berikutnya nanti di penghujung Ramadan ada zakat fitrah. Nah, puncaknya nanti adalah hari raya. Baik, kira-kira mana nih yang mau kita bahas? Kalau saya bahas sesuai yang saya inginkan, mbok nanti khawatir tidak pas. Nah, silakan, mungkin ada sesuatu yang panjenengan butuhkan pembahasannya, nanti kita bahaskan. Tidak ada ini Pak, kayaknya beres semua ini pada sudah siap menghadapi Ramadan ini. Kalau belum ada, berarti saya sampaikan muqaddimahnya dulu. Jadi hadirin rahimakumullah, entah kenapa sampai sekarang ini saya belum bisa sepakat dengan orang-orang yang mengatakan Ramadan adalah bulan latihan. Saya belum bisa sepakat. Kenapa? Karena justru para ulama tidak ada yang ngomong begitu. Ramadan itu bukan bulan latihan. Bulan latihan itu justru kemarin Rajab, dan ini bulan Sya'ban. Ini adalah bulan latihan. Latihan menjelang masuknya bulan Ramadan. Karena Ramadan bukan lagi waktunya untuk latihan. Ramadan itu waktunya untuk misalnya ini semacam olahraga gitu. Berarti Ramadan itu adalah waktunya untuk kompetisi. Itu waktunya turnamen. Sekaranglah kita latihannya. Nah, kalau sudah masuk musim turnamen kok baru mulai latihan, mesti kalah ini, mesti ketinggalan. Nah, kira-kira apa sih yang perlu kita latih pada diri kita sebelum masuk Ramadan? Ya tentu apa yang dipertandingkan selama Ramadan itu yang kita latih dari sekarang. Dan pertandingan utamanya ya puasa itu sendiri. Berarti dari sekarang kita latihan puasa. Bagi yang tidak biasa puasa, bagi yang sudah biasa puasa sunnah, ya monggo, tidak masalah. Bagi yang tidak biasa puasa sunnah, penting untuk membiasakan diri lagi berpuasa. Karena begitu masuk Ramadan, ya biar sudah biasa, biar tidak kaget badannya, tidak kaget fisiknya, tidak kaget organ dalamnya menghadapi puasa Ramadan yang ujuk-ujuk kok puasa dan berturut-turut, sekarang puasa, besok lagi puasa, besok lagi puasa. Itu kan butuh latihan. Nah, banyak orang yang semangat Ramadannya hanya di awal, mungkin sepekan pertama. Begitu sudah selesai pekan berikutnya, gimana biasanya? Semangatnya tetap stabil apa berkurang, Pak? Nah, kebanyakan orang berkurang karena tidak ditopang dengan latihan, Jadi begitu masuk masa kompetisi, dia ngelokro di tengah-tengah. Mungkin nanti baru agak semangat lagi kalau sudah di akhir kompetisi karena mau lebaran. Oh, berarti puasanya sudah hampir selesai. Nah, itu tidak baik yang seperti itu. Jadi kita topang dengan latihan. Itu tema utama Ramadan, pertandingan utamanya. Yang kedua adalah taraweh itu sendiri. Nah, kita butuh latihan. Bagi yang jarang-jarang sholat malam, sholat qiyamul lail atau sholat tahajud, mulai dibiasakan lagi. Ini latihan kita menjelang masuknya bulan Ramadan. Ya tidak usah banyak-banyak, ya 2 rakaat, 4 rakaat itu rasanya sudah cukup untuk latihan. Namanya latihan itu gimana Pak biasanya? Kan ada tipe latihan yang ringan-ringan, ada latihan yang berat-berat. Nah, kalau sekarang karena waktunya sudah dekat, ya tidak bisa latihan berat-berat, tidak bisa Pak. Karena nanti khawatirnya begitu masuk musim kompetisi malah ambruk nanti. Jadi kalau menjelang hari H pertandingan, ya latihannya yang ringan-ringan saja. Mestinya latihan beratnya kemarin bulan Rajab itu latihan berat kita. Nah, berikutnya lagi adalah qiraatul Quran. Itu ibadah utama di bulan Ramadan. Kok bisa? Ya bisa, karena Quran diturunkan pada bulan Ramadan. Ramadan syahrul Quran. Ramadan adalah bulan Al-Quran. Jadi bagi yang baca Qurannya belum begitu lancar, ya monggo dikejar, dikebut ini pelajarannya biar lancar. Agar nanti pas masuk Ramadan bisa bisa membaca dengan banyak dan cepat. Nah, sekali lagi saya sampaikan, saya kok kurang setuju menjadikan Ramadan sebagai bulan latihan, terutama latihan baca Quran. Itu kurang cocok saya Pak.
Kenapa coba? Nanti selama Ramadan semangat belajar baca Quran. Begitu Ramadan selesai, biasanya gimana biasanya? Ya wis, hilang gitu. Nanti kalau tidak dipraktekkan lagi baca Qurannya sesuai dengan teori yang benar, dan itu berlangsung selama hampir 1 tahun, Ramadan tahun depan ya latihan lagi. Akhirnya setiap Ramadan isinya cuma latihan. Tok lo kapan benernya kalau begitu? Ramadan cuma buat latihan baca Quran. Kalau awal-awal dulu nggak apa-apa lah, tapi kalau terus-terusnya jangan, nanti jadi tidak maksimal Ramadannya. Jadi latihannya justru di luar Ramadan, itu latihan membaca Quran. Nanti Ramadan tinggal praktek saja, tinggal ngebut saja kita, tinggal dibaca yang banyak. Gitu Pak, hadirin rahimakumullah. Dan Rasul itu mengibaratkan Quran itu seperti kendaraan, entah itu membacanya ataupun menghafalnya. Seperti kendaraan, seperti onta. Onta itu kan kendaraan. Dari banyak sisi dia punya kemiripan dengan onta. Pernah tahu hewan onta Pak jenengan? Pernah lihat? Ya entah lihat langsung atau lihat di YouTube, yang penting pernah lihat gitu nih. Onta itu termasuk hewan yang tidak setia dengan pemiliknya. Beda dengan kuda, beda dengan anjing atau kucing. Onta itu nggak setia Pak. Jadi kalau misalnya panjenengan punya onta, terus ontanya dibawa pergi keluar rumah, terus diparkir nggak diikat, ya wis hilang. Hilangnya bukan karena dicolong orang, tapi dia pergi sendiri. Ngerti kalau nggak diikat, dia pergi, ditinggal pergi. Itu onta, onta begitu. Lah mirip orang kalau punya bacaan Quran, maksudnya dia bisa baca Quran, punya keahlian, kok tidak dia pakai keahliannya itu, dia jarang baca Quran, lama-lama hilang Pak, itu hilang, kemampuannya hilang, skillnya itu jadi hilang. Atau kalau dia punya hafalan, tidak sering dia ulang-ulang hafalnya di murojaah atau di tikror, ya hilang. Mirip. Pernah tidak jenengan menyaksikan orang yang dia itu aslinya mahir berkendara, pakai mobil atau motor, tapi mungkin karena suatu saat kecelakaan, terus harus istirahat lama, terbaring, akhirnya tidak bisa megang kendaraan lagi. Begitu dia sudah sehat, mungkin jarak sekian bulan, nanti begitu megang kendaraan lagi, apakah masih sama mahirnya seperti dulu? Biasanya gimana? Ya kaku lagi, kagok lagi, butuh latihan lagi, pembiasaan lagi, sampai nanti mahir lagi, jadi prigel lagi. Itulah kira-kira. Saya pernah bertetangga dengan seseorang di sebuah tempat, di sebuah kota. Beliau itu dulu adalah seorang pembalap. Pembalapnya pun bukan pembalap yang biasa, pembalap motocross. Tahu motocross Pak ya? Kayak gimana sih Pak cara bawanya kalau motocross? Kan ekstrim sekali. Itu kalau orang bisa mengendari begitu kan berarti yang mahir gitu loh Pak. Mahir dengan tingkat kemahiran yang luar biasa. Dan dia salah satu atlet motocross. Suatu saat beliau dapat musibah, itu kurang lebih sekitar 10 tahun tidak bisa pegang kendaraan. Nah, karena musibah yang menimpa dirinya. Suatu saat begitu musibahnya sudah diangkat oleh Allah Ta'ala, keluar dari tempat rehabilitasinya, itu nyebrang jalan aja nggak berani Pak. Nyebrang jalan aja nggak berani Pak. Nah, beliau cerita ke saya, Ustadz dulu nih saya pembalap motocross katanya, pembalap resmi, atlet resmi. Tapi setelah musibahnya selesai, itu nyebrang jalan aja nggak berani dia. Nyebrang jalan loh Pak, nggak berani. Pakai motor kagok lagi. Memang begitu, mirip sekali. Baca Quran juga begitu, mirip. Jadi kalau orang sudah mahir baca Quran, tapi jarang-jarang dipraktekkan, biasanya jadi kagok lagi, kaku lagi. Itu tentang latihan kita menjelang Ramadan. Pertama puasanya sendiri, yang kedua ada sholat tarawih, yang ketiga ada baca Quran. Berikutnya etikaf. Nah, tadi saya sudah menyinggung tentang etikaf. Sebenarnya etikaf itu sudah bisa kita laksanakan di setiap harinya, bukan hanya Ramadan. Monggo dengan mulai biasakan lagi kalau masuk masjid niatkan untuk etikaf. Kalau mengikut mazhab Syafi'i. Tapi kalau ikutnya bukan Syafi'i memang lebih berat. Kenapa lebih berat? Karena seperti di mazhab Hambali misalnya, etikaf itu minimal harus seharian dari pagi sampai
sore atau dari sore sampai pagi lagi. Di Maliki malah lebih berat lagi, minimal seharian atau malah sehari semalam full pagi sampai pagi lagi. Itu namanya i'tikaf. Kalau kurang dari itu berarti bukan i'tikaf. Siangnya pun harus puasa. Kalau siangnya enggak puasa berarti bukan i'tikaf. Itu di Maliki begitu. Kalau di Syafi'i lebih ringan, lebih fleksibel. I'tikaf itu enggak harus berjam-jam, apalagi sampai berhari-hari. Cukup mungkin 10 menit, 20 menit, setengah jam jenengan masuk masjid dengan niat i'tikaf, itu sudah sah sebagai i'tikaf. Dan tidak mesti harus siang, bisa malam. Dan tidak mesti harus dalam keadaan sedang puasa, bebas. Nah, itu pendapat di mazhab Syafi'i. Jadi aslinya kalau kita pakai pedoman pendapat ini, kita bisa i'tikaf setiap hari, bukan hanya Ramadan. Khusus Ramadan nanti kita sudah bisa i'tikaf sejak hari pertama Ramadan. Setiap kali masuk masjid, ya niatkan i'tikaf. Kalau perlu ditulis di depan pintu masjid kita itu. Jangan lupa niatkan i'tikaf. Biar orang setiap kali baca itu ingat, oh ya i'tikaf ya, i'tikaf. Gitu nggih Pak, dari Alhamdulillah. Jadi i'tikaf itu bukan hanya 10 malam yang terakhir atau 10 hari yang terakhir. Itu iya, itu i'tikaf yang paling afdol, yang paling istimewa, paling besar pahalanya, iya, di 10 terakhir bulan Ramadan. Karena harapannya di salah satu malamnya adalah Lailatul Qadar. Oke. Itu diantara persiapan-persiapannya, persiapan ilmu yang berkaitan dengan atau latihan-latihan yang berkaitan dengan perlombaan kita nanti di bulan Ramadan. Berikutnya adalah persiapan harta. Monggo siapkan hartanya. Kalau persiapan fisik ya latihannya dengan membiasakan puasa. Persiapan fisiknya tarawih ya membiasakan diri lagi untuk qiyamul lail. Persiapan baca Quran ya latihan baca Quran. Kalau untuk sodako, infak dan seterusnya, terutama zakat fitrahnya, monggo siapkanlah hartanya dari sekarang. Harta terbaiknya, harta yang paling bersih, paling berkah, paling halal, untuk nanti disodakokan atau dizakatkan selama di bulan Ramadan atau di penghujung bulan Ramadan. Gitu hadirin rahimakumullah. Udah cukup dari saya. Jadi untuk persiapan-persiapannya, ini waktunya tinggal setengah bulan lagi, tidak lama. Satu lagi saya lupa tentang nisfu Sya'ban. Ini perlu saya sampaikan juga. Para ulama itu berbeda pendapat tentang menyikapi nisfu Sya'ban. Namun semua ulama sepakat nisfu Sya'ban atau malam pertengahan Sya'ban itu malam yang istimewa. Semua ulama sepakat. Kalau tadi saya hanya mengutipkan satu saja, yaitu ucapannya Imam Syafi'i. Padahal sebenarnya semua ulama sepakat malam nisfu Sya'ban adalah malam yang sangat istimewa. Cuma untuk teknis memperlakukan malam ini, malam nisfu Sya'ban, seperti apa caranya, nah itu yang para ulama berbeda pendapat. Kalau menurut sebagian ulama, ya perlakuannya normal saja seperti malam-malam yang lain, tidak ada ibadah yang diistimewakan kecuali doa tadi, karena memang ini malam yang khusus untuk bermunajat. Kalau ingin sholat, ya sholat yang biasa ada di setiap malam, entah tahajud kah, qiyamul lail kah, atau sholat witir kah. Untuk baca Quran ya biasa aja, tidak ada surat yang dikhususkan pada malam hari ini, bisa terserah surat apa saja. Untuk sholat pun juga begitu tadi, sholat sunnah tidak ada yang perlu dikhususkan. Karena sebagian ulama ada yang mengkhususkan sholat-sholat tertentu pada malam ini karena keistimewaannya, itu sholat tasbih misalnya. Tapi menurut pandangan sebagian ulama tidak perlu. Ini yang penting ini malam istimewa, hindari bermaksiat, fokus untuk berdoa, berzikir agar dikabulkan oleh Allah Ta'ala. Bahkan ada sebagian ulama yang memperlakukan malam ini sangat istimewa. Jadi sebelum masuk malam ini atau pas sudah berada di malamnya pada maghrib, mereka mandi besar, mandi junub, mandi seperti mau berangkat sholat Jumat atau mau berangkat sholat hari raya. Kenapa? Karena harapannya kalau mandi nanti badannya seger, terus bisa lelean sampai pagi. Gitu. Jadi akan dimanfaatkan malam ini untuk full ibadah sampai subuh, sampai pagi nanti. Jangan ada yang kayak gitu nggak Pak? Kalau kita sih enggak ya Pak ya. Karena di negeri kita ini secara kultur masyarakat, mandi itu berapa kali sehari?
dua pagi sore itu udah biasa. Tapi pernah nggak kita meniatkan mandi itu untuk mandi besar? Padahal kita sedang tidak junub, kan enggak ya Pak? Kayaknya orang tahu. Nek jenengan mandi Jumat itu diniatkan mandi junub enggak? Enggak juga. Ora juga. Berarti kan enggak ada pahalanya Pak. Padahal mandi Jumat itu berpahala kalau diniatkan mandi junub atau mandi besar. Walaupun kita tidak sedang berhadas besar. Itu yang dimaksud dengan mandi. Jadi kalau nanti jenengan bahas fikih kok ketemu dengan kata mandi, itu mandi yang dimaksud bukan mandi gebyur-gebyur biasa, bukan. Yang dimaksud adalah mandi besar. Nyambung betul? Nanti sudah lewat pembahasannya. Jadi di pembahasan bab toharoh itu ada subbab pembahasan judulnya al-huslu, mandi. Mandi yang dimaksud itu bukan mandi biasa, itu mandi besar. Sama seperti orang mandikan jenazah juga begitu. Kalau jenengan bisa mandi besar, berarti juga bisa memandikan jenazah. Karena caranya sama persis, tidak ada bedanya. Yang beda paling hanya teknisnya aja. Oh ya, intinya sama, substansinya sama. Jadi kalau nanti kita ketemu kata mandi dalam pembahasan fikih, berarti maksudnya mandi besar, bukan mandi biasa. Nah, ada sebagian ulama yang menjalankan amal mandi dulu pada malam nisfu Sya'ban ini karena keistimewaan malam ini. Sebagaimana sebagian ulama menyarankan begitu masuk malam 27 bulan Ramadan dianjurkan mandi juga. Kenapa? Ada yang tahu? 27 Ramadan terkenalnya sebagai malam apa? Aduh. Lailatul Qadar. Ada sebagian ulama yang berpegang dengan pendapat-pendapat sahabat Nabi, Lailatul Qadar itu malam yang ke-27. Makanya di beberapa tempat malam 27 Ramadan itu diperlakukan istimewa. Malamnya mandi, pokoknya diistimewakan. Mandinya mandi besar, bukan mandi biasa. Nggih, wallahu a'lam bishawab. Walaupun sebagian ulama juga punya pandangan berbeda. Lailatul Qadar itu tidak selalu pada malam ke-27. Wallahu a'lam. Monggo Bapak Ibu ada yang mungkin mau disampaikan pada malam hari ini. Ya Bapak, Ibu atau ini anak-anak remaja juga boleh, silakan. Mungkin ada perkara yang perlu penjelasan. Enggak ada ini, serius nih. Monggo Mas Lukman. Witir. Ada yang 2/1. Oh iya. Ada yang 3 langsung. Itu redaksi hadis atau Iya. Ada pertanyaan menarik tentang witir ya. Yang pertama saya sampaikan kaidah dasarnya dulu nggih. Kaitannya dengan witir. Witir itu dari kata al-witru, artinya ganjil. Berarti sholat witir adalah sholat yang dilakukan dengan jumlah rakaat ganjil. Itu sudah pasti. Yang kedua, sholat witir hukumnya sunnah atau wajib? Sunnah atau wajib? Sunnah. Menurut mayoritas ulama sholat witir hukumnya sunnah. Tapi ada juga ulama yang mengatakan sholat witir itu hukumnya wajib. Itu di mazhab Hanafi. Tapi walaupun wajib tetap bukan fardu. Itu kata ulama Hanafi. Itu apa? Itu beda. Karena di Hanafi wajib dan fardu itu dibedakan. Kalau di Syafi'i tidak wajib dengan fardu ya sama. Wajib ya fardu ya wajib. Kalau di Hanafi beda. Nah, kita tidak bahas pendapat mazhab Hanafi ini. Yang penting kita bahas yang umum saja di kalangan ulama, yaitu sunnah muakkad. Berhubung sholat witir itu hukumnya sunnah, maka tata cara pelaksanaannya karena dia ganjil jumlah rakaatnya tidak boleh sama dengan sholat wajib yang ganjil. Apa Pak? Sholat maghrib. Sholat maghrib gimana pelaksanaannya? 3 rakaat langsung kan, tapi di tengahnya ada tasyahud awal. Enggak boleh sama. Jadi enggak boleh sama, begitu enggak boleh sama. Itu prinsip utama dalam melaksanakan sholat witir.
Terus nanti gimana? Ya redaksi hadis banyak. Ada yang menyebutkan Rasul prakteknya 3 rakaat langsung sekali salam. Ada yang menyebutkan 2 rakaat plus 1, 2 rakaat dulu salam, habis itu tambah 1 rakaat. Terus pilihannya gimana? Ya terserah saja. Wong ada khilafiyah begitu, terserah. Kalau diserahkan kepada masing-masing. Misalnya nih, saya jenengan nanya ke saya, Ustadz pilih mana? Saya lebih suka dengan yang 3 rakaat sekali salam daripada yang 2 rakaat salam tambah 1 rakaat salam lagi. Walaupun nanti para ulama ya masing-masing punya argumen, 2 rakaat salam plus 1 itu lebih bagus, lebih afdol karena ada tambahan zikir. Zikir yang mana? Yaitu tahiyat. Tahiyat akhirnya kan ada 2. Tahiyat akhirnya ada 2. Jadi tambahan zikirnya lebih banyak. Jadi pahalanya juga lebih banyak. Wallahu a'lam bishawab. Itu Mas Lukman. Jadi terus gimana prakteknya? Ya sudah, sesuaikan aja dengan keumuman yang sudah biasa dipraktekkan di tempat kita masing-masing. Karena nanti kalau kita praktekkan yang beda daripada kebiasaan, toh yang biasa itu juga nggak salah kok. Nah kok kita praktekkan yang beda dari itu mesti bikin masalah, bikin aneh nanti jadinya. Biasanya begitu. Jadi daripada nanti malah reang itu apa sih bahasa Indonesianya ya Pak? Pada ribut hanya karena masalah khilafiyah yang ringan begitu, yang mending yang umum aja lah ya. Biasanya umumnya di sini bagaimana ya itulah itu yang kita pakai. Gitu Pak. Nyambung. Dan ini sebenarnya kalimat ini menarik loh, kalimat yang umum saja itu kalimat yang menarik. Kenapa? Karena dalam penetapan awal akhir Ramadan pun juga sama, Rasul menggunakan standar ini. Saumukum yauma tasumun, fitrukum yauma tuftirun, kata Nabi. Kalian puasa itu ya bareng dengan kaum muslimin. Kalian berbuka maksudnya berhari raya itu juga bareng dengan kaum muslimin. Jadi kalimat bareng dengan kaum muslimin itu kalimat yang menjadi salah satu dasar atau pokok agama kita. Kenapa? Karena itu akan menghadirkan rasa persatuan, rasa kesatuan dengan kaum muslimin. Tidak membuat perpecahan di kalangan kaum muslimin. Jadi saya sampaikan begitu. Jadi kalimat selama masyarakat kita tidak melakukan suatu hal yang salah, lah kan tidak perlu menghadirkan hal yang berbeda, itu maksudnya. Nanti kalau dihadirkan yang berbeda malah jadinya tadi reang tadi, jadi ribut. Mau ribut sampai kapan sih kita ini, mau berantem sampai kapan sih? Entar lagi mau kiamat tuh. mau berantem aja terus. Oke, monggo yang lain silakan. Kalau jumlah rakaat tarawihnya nggak ditanya, yang afdol berapa? 2 atau 4? Gimana? Perlu dibahas apa enggak? Perlu. Saya bahas, saya sampaikan yang matangnya dulu nggih. Kalau nanti jenengan mau tanya bahan bakunya saya sampaikan. Hasil matangnya seperti ini. Untuk sholat tarawih, jika dikerjakan berjamaah, maka yang afdol adalah 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Itu kalau berjamaah. Kalau sholat tarawihnya dikerjakan sendiri munfaridan di rumah, maka yang afdol adalah 4 rakaat sekali salam. Udah selesai, itu aja. Oh dalilnya, ya jelas dalilnya ada. Rasul itu kalau sholatnya berjamaah yang sunnah itu selalu 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, kecuali witir. Tapi kalau beliau sholat sendiri seperti sholat tahajud sendiri, ya kata Ibu Aisyah radhiyallahu anha di hadis Sahih Bukhari, beliau sholatnya 4 rakaat sekali salam. Apa kok dibedakan sih Ustaz jamaah dengan munfarid? Ya jelas beda. Jamaah dengan munfarid itu jelas beda, dan jangan disama-samakan. Nanti jadi banyak tabrak-tabrakan nanti kalau disamakan. Kalau saya sendiri lebih suka memang dengan yang 2 rakaat sekali salam kalau berjamaah. Apalagi kalau jadi imam itu lebih gampang, lebih mudah, lebih memudahkan imam. Nyambung nggak jenengan Pak? Kalau jenengan biasa jadi imam nanti paham. Kalau nggak biasa jadi imam, maksud Ustaz siapa sih gitu? Kalau ada imam yang hafalannya terbatas, mungkin nggak masalah, karena nanti dia akan mengulang-ulang surat yang
sama. Tapi kalau imamnya punya hafalan yang cukup atau lumayan banyak, itu justru bingung. Kalau 4 rakaat sekali salam itu malah bingung, ngatur atau nyusun suratnya itu jadi bingung. Karena ada aturan mainnya. Kalau kita sholat tidak boleh rakaat pertama urutan suratnya lebih belakang daripada rakaat kedua. Itu pertama. Yang kedua, rakaat pertama tidak boleh pilihan suratnya yang kadar ayatnya lebih sedikit daripada rakaat kedua. Rakaat ketiga nanti begitu. 3, 4 itu dia semakin menurun ininya standarnya semakin diturunkan, semakin banyak rakaatnya. Itu bingung Pak pilihnya Pak. Dengan nyusunnya itu bingung. Ini urutan suratnya biar enggak kebalik, biar enggak sungsang. Bagi yang paham, tapi bagi yang nggak paham kan nabrak saja, ditabrak baik. Pokoknya membaca surat sak kelingane kan, seingatnya apa, semampunya apa, semudah-mudahnya apa. Makanya saya lebih suka kalau ngimami tarawih itu 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Oke, kira-kira begitu. Terus apa lagi mau disampaikan? Ada? Dari Ibu? Ya, monggo. Teknis nopo? Hah? Teknis sholat taraweh. Kapan? Oh, iya. Lah yang ditanyakan apanya, itu boleh apa enggak, itu apa gimana? Oh. Mengikuti imam sampai selesai. Nanti dapat pahala seperti sholat semalam suntuk, kan begitu ya? Ya. Ternyata ini imamnya 2 nih. Imamnya 2. Sebenarnya jenengan sudah jawab sendiri pertanyaannya. Ngikuti imam sampai selesai. Kan tadi sudah selesai ngikuti 1 imam. Betul? Iya, nanti imam yang satu lagi kan bukan imamnya jenengan. Nah, sudah beda apa namanya itu? Kalau imamnya cuma 1 bagaimana? Ya, siap. Gini, Bapak Ibu sekalian rahimakumullah. Sebenarnya kalau bahas begini ini harus dibahas dari awal karena biar kita tidak salah paham. Kadang kita membahas sesuatu terfokus pada sesuatu yang kurang penting sebenarnya. Karena ada hal yang lebih penting dari itu untuk dibahas biar nanti ini tahu duduk perkaranya bagaimana. Seperti penyakit misalnya, kalau itu dianggap semacam penyakit yang diobati cuma gejalanya, tapi sumbernya enggak diobati, kita enggak tahu ini sumbernya bagaimana. Begini, sebenarnya tentang jumlah rakaat sholat tarawih itu sudah dibahas lama oleh para ulama. 1000 tahun yang lalu sudah selesai pembahasannya. Dan kesimpulannya seperti ini, jumlah rakaat sholat tarawih itu minimal 2, maksimal tanpa batas. Maksimal tanpa batas. Mau berapapun silakan, yang penting jumlah rakaatnya genap. Itu berarti sholat tarawih, sholat tahajud, sholat qiyamul lail sama. Oke. Terus untuk yang umum tentang sholat tarawih yang dilakukan Nabi adalah 8 rakaat. Dan tidak pernah ada riwayat 1 kali pun Rasul sholat tarawih sebanyak 20 rakaat. Tidak ada. Namun yang umum dilakukan oleh para sahabat Nabi, termasuk oleh para khulafaur rasyidin, Umar, Utsman, Ali dan seterusnya. Loh, sudah ada ya? Oh iya, tinggal 1 menit. Minta waktu sebentar aja. Itu justru yang 20 rakaat.
sampai hari ini pun di Masjidil Haram, di Masjid Nabawi, pelaksanaan sholat tarawihnya masih mengikuti warisannya sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, yaitu 20 rakaat. Itu pun sudah dikurangi banyak standarnya. Kalau di zaman sahabat Umar 20 rakaat, 1 rakaat itu membaca kurang lebih sekitar 40 ayat 1 rakaatnya. Berarti 20 rakaat jadi berapa? Saya salah. Ya betul. 40 kali 20 berapa? 800 ayat kurang lebihnya. Jadi mulainya itu ba'da isya, selesainya itu sahur. Dulu standarnya di zaman sahabat Umar begitu, 20 rakaat, mulainya isya, selesainya sahur. Lah standarnya di zaman Nabi juga sama, 8 rakaat, mulainya isya, selesainya sahur juga gitu. Jadi orang hari ini kan terfokus ke jumlah rakaatnya, padahal bukan itu yang penting. Yang penting itu kualitasnya. Nah, mau ngerjakan yang 8 atau 20 ya terserah saja. Mau nanti di masjidnya 20 terus jenengan ikut 8 terus pulang ya nggak masalah gitu. Terus hubungannya dengan kalimat Rasul, siapa yang sholat bersama imam sampai selesai dihitung seperti orang yang sholat semalam suntuk. Itu terdapat perbedaan pemahaman di kalangan ulama. Ada yang menyebutkan itu berlaku untuk 2 sholat, yaitu sholat isya berjamaah dan sholat subuh berjamaah. Jadi orang berangkat sholat isya berjamaah, besoknya dia subuhnya juga berjamaah lagi, itu dihitung semalam suntuk dia seperti orang yang sholat sepanjang malam. Itu kira-kira. Jadi saya lebih cenderung dengan yang ini. Saya lebih cenderung dengan pendapat yang ini. Kemudian untuk negeri kita prakteknya, nah ini yang saya kurang sepakat. Prakteknya itu yang saya kurang cocok. Apa itu? Orang sholat sunnah taraweh ngejar 20 rakaat, yang dikejar cuman jumlah rakaatnya saja. Sampai-sampai nanti ada yang 10 menit selesai. Ini buat apa kayak gini? Kalau kita belajar fikih ya jelas tidak sah sholatnya. Sholat itu ada rukunnya. Salah satu rukun utama sholat adalah tumaninah. Ya mesti nggak tumaninah itu. Itu dari banyak rukun salah semua itu. Rukunnya banyak yang dilanggar. Al-Fatihahnya keliru, rukuknya, sujudnya, semuanya salah. Jadi jelas nggak sah. Jadi yang dikejar jangan jumlah rakaatnya. Ya untuk lebih nyamannya kita dengarkan azan dulu. Nanti setelah itu kita tambahkan sedikit. Kalau jawaban saya kurang nanti kita tambahkan. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Kita tambahkan sedikit nggih. Jadi tidak masalah kalau panjenengan sholat tarawih di masjid yang pelaksanaannya 20 rakaat, tapi jenengan hanya ngambil yang 8 rakaat. Itu sebenarnya tidak masalah. Cuman memang jadi kurang afdolnya karena tadi tidak ikut witir bersama imam. Jadi witirnya nanti jadi sendiri. Terus yang kedua, sebenarnya karena yang bertanya ibu, jadi masalahnya jadi lebih ringan lagi karena kaum wanita aslinya memang lebih afdol sholatnya di rumah, itu lebih afdol daripada ikut berjamaah ke masjid. Walaupun juga ke masjid tidak masalah, boleh aja, sah-sah saja. Selama kondisinya memungkinkan. Begitu. Dan yang terakhir dari saya, maka nanti agar serba nyaman kalau kita mau sholat tarawih, yang pilih saja masjid yang sesuai dengan yang biasanya kita bagaimana, itu kan lebih pas daripada nanti jadi dilema, jadi serba salah. Mending pilih masjid yang ya biasanya kita bagaimana, biar nanti tidak ada benturan dengan hati nurani kita. Itu saya kira jawabannya. Oh ya sebentar, untuk masalah witir tadi saya lupa membacakan hadisnya karena Mas Lukman apa Imam saya lupa. Mas Imam nanya tentang hadis. Ini saya bacakan hadis. Hadis ini sahih, di antara rawinya ada Imam Malik sendiri. Kata beliau begini, dari Ibu Aisyah radhiyallahu anha. Ada sahabat yang bertanya kepada Ibu Aisyah, nama sahabatnya Abdullah bin Qais. Beliau berkata, "Bikam kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yutir, wahai
Ibu Aisyah, Rasul itu kalau sholat witir berapa rakaat? Kalau sholat witir berapa rakaat? Nanti dari hadis ini jadi ada standar witir minimalnya sekian rakaat, maksimalnya sekian rakaat ada. Beda dengan sholat tahajud atau tarawih. Kata Ibu Aisyah, kana yudiru bi arba'in wa salasin. Rasul sholat witir itu 4 plus 3. 4 plus 3 berarti gimana? Jadi berapa rakaat? 7. 4 plus 3 berarti witirnya Nabi 7 rakaat. Dalam lanjutannya wasittun wasalasin. Di lain waktu Rasulullah pernah witir 6 plus 3. Berarti jadi 9 rakaat. Itu witir nggih, bukan tahajud plus witir, bukan. Ini yang kita bahas hanya witir saja. Kemudian wasamanin wasalasin. Di lain waktu Rasul itu sholat witirnya 8 plus 3. Berarti jadi 11. Wa asyara wasalasin. Di lain waktu Rasulullah sholat witirnya 10 plus 3. Berarti jadi berapa rakaat? 13. Walam yakun yutiru bi anqasimin sab'in wala bi aktsara min salasati asyaratin. Rasul tidak, ini menurut kesaksian Ibu Aisyah, Rasul tidak pernah sholat witir lebih sedikit daripada 7 rakaat dan tidak pernah lebih banyak daripada 13 rakaat. Oke. Nah, ini hubungannya dengan pertanyaan Mas Imam apa? Kan nggak ada 3 rakaat di sini. Dikatakan oleh Ibu Aisyah, Rasul tidak pernah sholat witir kurang dari 7, tidak pernah lebih dari 13. Loh, dari mana kok bisa sholat witir 3 rakaat? Dari mana itu ceritanya itu? Apa itu salah? Ya enggak, makanya saya bilang dulu ketika awal-awal kita mau belajar fikih, kalau orang belajar fikih itu semata-mata berpatokan dengan hadis, mesti dia bingung. Maka kita perlu bertanya dulu kepada para alim, para ulama, ini maksudnya apa? Yang kalimat hadis ini nanti para ulama beda-beda pendapat, seperti yang tadi saya sampaikan. Kalau menurut Imam Malik bin Anas, berarti ini masih mazhabnya Maliki, sholat witir itu cara ngerjakannya ya kayak gini. Beliau lebih fokus bukan ke jumlah rakaatnya, tapi kepada teknis pelaksanaannya. Ada genapnya dulu, ditutup dengan ganjilnya. Berarti nanti kalau 3 rakaat jadinya 2 plus 1. Nah, kalau dalam mazhab Maliki dengan cara seperti ini berarti sholat witir tidak bisa 1 rakaat. Bisa nggak 1 rakaat? Kan nggak bisa, ngikuti teknis ini nggak bisa. Berarti harus minimal 3. Ada 2 plus 1-nya. Ada genapnya, ada ganjilnya. Tapi menurut Imam Syafi'i nggak mesti begitu, kata Imam Syafi'i. Orang sholat witir 1 rakaat saja sudah sah sebagai witir. Imam Abu Hanifah juga sama nanti pendapatnya, tidak mesti juga begitu. Allah a'lam bishawab. Lalu di mazhab Syafi'i diputuskan, dan ini rata-rata ulama sama pendapatnya, untuk sholat witir, maksimal, ini ada khilafiyah. Kalau di Syafi'i sholat witir maksimal hanya boleh 11 rakaat. Oke, tapi di mazhab lain atau di pendapat yang lain bisa sampai 13 rakaat berdasarkan kalimat di dalam hadis ini. Tapi pernah nggak jenengan sholat witir lebih dari 3 rakaat? Urung tahu ya Pak? Oh, urung tahu kayaknya. Padahal kata para ulama lebih dari 3 rakaat itu lebih afdol. Kalau cuma 1 rakaat kurang afdol. Walaupun ya boleh sah, tapi kurang afdol. Ya monggo terserah jenengan saja. 3 rakaat itu menurut mayoritas ulama itu aslinya adalah standar minimal, aslinya 3 rakaat. Kecuali di mazhab Syafi'i. Mazhab Syafi'i minimalnya bisa 1. Oke. Saya kira sudah terjawab ya. Jadi walaupun hadisnya begini, tapi tetap saja nanti para ulama akan berbeda pendapat. Jadi jangan tidak bisa hanya berpatokan dengan zahir hadis. Ini gini loh Ustaz. Kalau berpatokan dengan zahir hadis, kita jadi nggak bisa sholat witir 3 rakaat, nggak bisa. Karena dalam hadis nggak ada disebut 3 rakaat. Adanya minimalnya 7 masalahnya. 7. Ya, kalau witirnya 7, tarawihnya 8, berarti totalnya berapa Pak? 15. Suwi witirnya malah jadinya. Begitulah kira-kira. Monggo
nanti terserah jenengan saja. Intinya kalau para ulama beda pendapat, ya berarti kita diberikan kebebasan untuk memilih mana kira-kira yang pas dengan kondisi kita, keadaan kita. Kalau itu berkaitan dengan pribadi, kalau itu berkaitan dengan amal-amal yang berjamaah, maka sesuaikan saja dengan keumuman di tempat kita. Selama dia tidak salah, tidak bertentangan dengan syariat, ya tidak masalah, tidak usah diperbaiki. Oh nggak salah, nggak rusak kok diperbaiki, malah tambah rusak. Gini betul. Di sini kan ada bengkel, mana Pak bengkel datang saya. Jadi barang kalau nggak rusak itu jangan diperbaiki, nanti jadinya malah rusak. Yang diperbaiki mestinya yang rusak. Kalau nggak rusak jangan diperbaiki. Dan orang sama sekarang kan suka kayak gitu, nggak rusak tapi diperbaiki malah jadi rusak. Oh bagus-bagus, udah beli sepeda motor dari pabrik Grace, yang diganti apanya? Penalpot. Malah jadi rusak, malah merusak. Walaupun penalpot yang dia beli untuk menggantikan yang standar itu harganya lebih mahal. Itu merusak, entah merusak pemandangan, entah merusak telinga, pokoknya entah nanti merusak kinerja mesinnya, pokoknya merusak. Jangan memperbaiki yang tidak rusak. Itu dulu teman-teman, para bapak dan ibu dan juga saudara-saudara sekalian, semoga bermanfaat. Dan kita akhiri dengan berdoa, Allahumma barik lana fi Rajabin wa Sya'bana wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkahi kami pada bulan Rajab dan pada bulan Sya'ban ini, dan sampaikan kami ke bulan Ramadan. Allahumma sallimna ila Ramadan wa sallim lana Ramadan wa tasallamhu minna mutaqabbala. Ya Allah, sampaikan kami ke bulan Ramadan, sampaikan Ramadan kepada kami, dan terimalah amal soleh kami nanti selama di bulan Ramadan. Allahumma amin. Terima kasih, mohon maaf sekali atas segala kekurangan dan kesalahan. Kebenaran dari Allah. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.